Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back again. Apa pula macam ni? Apa oke? Apa ni? Nggak hilang. Jadi guys, di video kali ini kita bakalan ngebahas lagi tentang TKI. Nah, Abang kapan jadi TKI? ngapain abang jadi TKI pula? Enak kerja di sana. Jadi Nanti gimana? ada yang liburan. Kita sekolah di mana biar jadi TKI? Sekolah di mana? Nggak perlu sekolah jadi Biar TKI. abang aja didaftarin jadi TKI. Kepanjangan TKI itu apa? Tenaga kerja Indonesia. Oh, kalau TKA? Ayo Tenaga apa? kerja asing. Iya. Nah, TKW wanita. TKW wanita. Tenaga kerja wanita. Jadi abang daftar jadi TKI di Malaysia. Nanti ada liburan ke sana. Abang mau bekerja di sana tapi mau jadi apa di sana? Mau kerja di mana? Nanti kita cari. Nah, kita teman-teman semuanya kita reaction dulu ya. Nah, kita yang jelas-jelas aja dulu nih. Nah, bagi korang semua kita bacakan dulu tajuk apa nih? Nah, tajuknya yaitu TKI sukses di Malaysia dengan gaji 160 juta per bulan. Ini kerja apa nih guys? Nah, jadi kan ini tak masuk akal nih macam nih gaji. Ini hoax nih kayaknya nih. Betul. Betul. Kerja macam apa? Nggak tahu. Cuci mobil. Bukan lah enaknya di kilang di pabrik mungkin ataupun di mana kita nggak tahu. Makanya abang ke sana kerja. Bener atau enggak ya teman-teman, komentar di bawah ya. 160 juta loh. Per bulan? Sebulan. Aduh, satu mobil. Iya, kalau di Aceh ini sangat banyak nih. Udah lah, kita pensiun aja 2 tahun. Terus kerja. 2 tahun kerja. Mana ada 2 tahun nih? Cukup lah nih sampai 10 tahun. Ya, mau Iya kerja. kan? 10 tahun kita bobo-bobo aja di rumah. Aduh, banyak nih sangat uangnya nih 160 juta. Mantap banget. Nah, ini Kayak bikin penasaran ya. Masa iya ada gaji macam nih? Betul atau cuma clickbait ya? Iya. Kita ini reaction video orang, jadi bukan video kita gitu kan. Nah, dan maksud video ini pun kita ingin mencari tahu Iya, apakah betul. benar dan apakah ada penghasilan paling tinggi kalau kita misalkan Iya. bekerja di sana gitu kan. Nah, oke teman-teman semuanya, langsung saja kita putarkan cuplikan video ini. Dan bagi orang semua yang baru datang ke channel ini, jangan lupa korang padamkan dulu. subscribe. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu. Percuma aja. Dan jangan lupa juga join di membership Fatir YouTuber. Ada paket paling murah pakai. Pakai silver. Nah, oke langsung aja kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Play. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adalah wabarakatuh. sebuah kisah yang dikirim dari salah satu subscriber kami. Siapa? Beliau bekerja di Malaysia. Sukses Malaysia. sekarang luar biasa. Iya, siap. Jadi untuk teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget ke email. Radio TKI. Oke, jadi untuk sahabat semuanya, jadi memang keberhasilan itu seseorang memang tidak bisa dipatok dari latar belakang pendidikan yang betul banget. dimiliki. Ya, betul benar. banget. Itu tak jarang bagi mereka yang tak sampai mengenyang sekolah yang tinggi itu bisa sukses dengan hasil kerja kerasnya. Hal ini Ya, benar. yang dirasakan betul oleh seorang pria bernama Nur Husin asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. orang Jawa Mengadu Timur. nasib di Waduh. Malaysia dengan bekal yang minim. Jadi siapa sangka Iya. jika pria 45 tahun itu Ya, benar. ini menjadi seorang TKI yang sukses di Malaysia. Wow, Oh, kerja kayaknya dulunya dia kerja ini bangunan. bangunan Iya. ataupun misalkan dia ini jadi kontraktornya. Enggak, ini dia kerjanya. Kalau kerja bangunan macam ini nggak banyak lah. Jadi siapa Kecuali tahu dia kerja bertahun-tahun. dia bosnya. Kita tengok dulu. Kita ceritanya. tengok dulu ya. Ini cerita langsung ya. Ya benar. Cerita kisah nyatanya. Oke. Kisah nyata. Play. Oke, Zen ini bahkan beliau diceritakan memiliki gaji yang tembus di angka 169 Nah, kan betul. juta. 69. Penasaran? juta. Berikut cerita selengkapnya. Ini dia di radio TKI. Kok bisa? Ini abang nih ya. Oke, jadi pada tahun 1991 silam Ya, ini benar. menjadi sebuah Lahir. fase awal ini bagi seorang Nurzen Ya. untuk mengubah nasibnya. Kala itu ia memutuskan untuk merantau ke Malaysia. Ini pada usia 16 tahun. 16 tahun merantau. Masih muda ya. Zen yang hanya tamatan SD Ya, benar. membantu pekerjaan di bidang konstruksi Oh, bangunan. konstruksi. Kenalnya sama sekali. Hmm. Nah, bekerja sembari belajar dari ahlinya, Ya, benar. malahan Pak Zain ini memiliki sedikit keterampilan yang membuatnya dipercaya Ya. menjadi seorang kontraktor. Wih, kan betul abang bilang dia ini jadi kontraktor. Tapi dulunya dia kerja bangunan dulu.
Iya, karena kan dia nak belajar dulu, karena dia kan tamatnya tadi dibilang abang nih Dia 16. tamat SD siap tuh 16 tahun Ya. dan langsung ke Malaysia. Berarti kan itu nggak langsung jadi kontraktor. Maksudnya dia kerja dulu. Kan kita dari bawah dulu belum naik ke Iya, atas. cari pengalaman dulu Iya. dia, karena dia kan nggak kuliah. Kalau misalkan dia kuliah, kalau sekarang teknik sipil namanya, kalau di Indonesia itu dia bisa jadi kontraktor. Tapi berarti dia udah dari belum pengalaman, praktek. ya, langsung praktek lapangan. luar biasa abang ini kan. 16 tahun bang, kita di mana? Masih SMA. Ya, abang ini aja ke Malaysia kita belum lahir. Iya. Oke, lanjut lagi ya. 3 tahun sebagai kontraktor di Kuala Lumpur, Malaysia. Wow. Ini gaji Pak Zain ini hanya berkisar dari 19 ringgit Malaysia. Wow. Sampai ringgit. dengan Ini baru-baru jadi 45 kontraktor. ringgit Malaysia per bulan. Ya, siap. Berkat kegigihan beliau ini, Hmm. perlahan ia bisa meraih hasil yang lebih tinggi sampai tahun 1998. 1998 udah lahir. Gaji yang Belum sudah lahir. mencapai Baru lahir ya? sekarang ini sudah Baru setahun. 3.000 Malaysia. 3.000 ringgit. Ini luar Ya. biasa. Berarti kalau dirupiahkan sekitar 10 juta rupiah. 10 juta 1998. Udah tinggi lah. Berkarir ini Pak Zain ini, beliau ini di Malaysia ini telah memiliki yang namanya keahlian. Ini seperti mengerjakan konstruksi bangunan di daratan Ya, siap. dan juga melakukan pemeriksaan atau pengecekan tower setinggi 120 meter. Jadi hingga melakukan pengecekan inspeksi bangunan di bawah air. Kemudian pada tahun 2000 ini gajinya yang sebesar 4.500 ringgit Malaysia per bulan. Kemudian naik itu menjadi 10.000 ringgit per bulan pada tahun 2005. Wah, 2005 gaji abang jadinya ini 10.000 ringgit. 10.000 ringgit. Kita Terlalu ludah aja. Berarti abang ini besar juga perjuangannya dari 1998. 91. 91, Dia. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Lama loh, dia Iya. 98 udah naik gaji, Sabtu 2005 naik lagi. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Berarti 15 tahun dia mendapatkan gaji 10.000 ya. 10.000 ringgit. Waduh, lanjut keren. Nah, Pak Zain pun terpacu untuk terus bekerja sembari Semangat banget ya. meningkatkan Ya, benar. kemampuannya. Siapa nggak semangat? Kemudian, khusus untuk pemeriksaan konstruksi bangunan di bawah air ini dengan cara menyelam dibayar sebesar 600 ringgit Malaysia per jam. Per Jadi jam, berkat per jam. keurutannya pula. Nah, adik-adik jangan salah paham dulu. Kalau kita menyelam ke bawah air itu butuh tenaga dan butuh pernapasan kita ini. Itu kan antara gimana ya? Hidup dan mati. Iya, kan? benar. Maksudnya Jadi, itu taruhannya nyawa. nyawa lah. Jadi wajar kalau dibayar segitu. Ya, benar. Karena dia udah mau loh. Jarang-jarang loh orang mau kerja macam itu. Karena kan kebanyakan yang kita dengar di atas gaji 100 juta itu biasanya taruhan kerja kita ini nyawa. Iya, dan bapak ini juga gimana? Udah pengalaman. Iya, maksudnya udah wow lah. Oke, lanjut lagi ya. Hasil mengantongi sertifikat Nah. SCUB Wih, ada atau sertifikatnya. bisa dikatakan sebagai SAFE Contained Underwater Braking Apparatus yang lisensinya ini berasal dari Australia. Australia keren banget. Keren. Pernah menembus angka 50.000 ringgit. Waduh, Ini 50.000 ringgit. tergantung Ya. risiko dan kerumitan pekerjaan. Ya, Jadi, pada benar. besar beliau berkata Haisa pernah mendapat gaji 50.000 ringgit. per bulan Waduh. atau dirupiahkan sekitar 169 juta rupiah. 50.000 ringgit. Wajar, Nah, jadi wajar. kesuksesan Pak Zain ini ini diraih Ya. memang tak lepas dari kerja kerasnya, Ya, benar. serta kemauan dirinya Iya. untuk belajar dan mengasah kemampuan. Semua hal termasuk bisa diraih meski dirinya Ya. hanya lulusan sekolah Iya, dasar. itu. Wah. Jadi tak lupa Itu salut ya, keberhasilan keren Pak ya. Zain ini juga tak lepas dari dukungan keluarga, Ya, benar. sekaligus juga menjaga kepercayaan dari pihak yang bekerja sama, Ya, betul. yaitu dengan beliau, dengan Pak Zain ini. Mm-mm. Oke, jadi sahabat, hari ini kita belajar dari Pak Zain ini tentang bekerja keras dan pantang menyerah. Ya, Karena betul. nasib kita sendiri yang bisa mengubahnya. Betul Ya. banget. Jadi tetap semangat dan wassalam untuk sehat selalu untuk sahabat semuanya. Wah, udah habis nih. Wow, Waduh. keren banget. Wow, luar Berarti biasa ya. Pak Zain ini sudah berpengalaman 15 tahun lebih. Iya, lebih Ya Mbak. kan? 1991 loh. Ini aja Iya. 2000 ini sampai 2005 kemarin kan. ya. Ya. Jadi dia tuh betul bekerja
betul-betul mulainya dari Dari bawah, ya. bawah. Sampai dia bisa dapat gaji yang banyak berkat usaha dan kerja keras dia Ya, benar. gitu. Jadi kan kalau kita tuh misalkan ada malas-malasnya, Makanya Iya, jangan suka iya. malas lagi ya. Ayo semangat, semangat. kita yang bisa mengubah nasib kita sendiri loh. Ya benar, karena kan apa namanya, sekeras apapun kita usaha pasti ada hasilnya. Iya, walaupun gak nampak sekarang ya nampak di masa depan gitu ya. Dan Abang Zen ini pun dia bisa mendapatkan gaji yang fantastis itu. Abang ini kan punya skill dan Iya. dia bisa menyelam ke bawah loh. Dia punya kemauan itu yang paling penting. Ya benar, Punya bisa menyelam kemauan. ke bawah air untuk cek ini kan, Iya. cek gedungnya gitu kan di tapi dalam. Wah, Itu luar kan biasa dia itu. harus kalau punya kemampuan itu kan dia juga harus belajar kan. Ya benar, harus Nah. belajar dulu lah, baru Jadi, bisa menyelam. nggak Kalau bisa nggak belajar, asal. Ya. adik aja berenang nggak bisa. Gak bisa asal kan. Ya, abang aja bisa nih menyelam. Di bawah laut kayak Pak ini bisa? Nggak. Bisa, Oh. abang bisa menyelam di dalam hati adik. Nah, jadi guys begitu kita belajar dari abang nih ya. Walaupun kita tuh kayak abang dibilang tamatan SD itu tidak menjamin masa depan kita. Ya, Jadi kita jadi pengusaha, ya kan? Betul. Nah, Makanya intinya balik lagi kita ke kemauan. kemauan Nah, usaha dan kerja keras. Ya, kalau kita bermalas-malasan, mau kerja sebagai kontraktor, sebagai bos, sebagai apa namanya, kita bilang direktur pun akan miskin juga kalau Iya. kita nggak semangat Iya, dan betul. nggak mau usaha dan doa. Ya Pak ini kan walaupun dia udah tinggi, dia tetap mau belajar loh. Ya, Kan itu benar. yang paling bangga kita. Walaupun tamatan SD kan? Iya, tapi dia Waduh. bisa punya sertifikat loh. Iya. Dari Australia. Belum. Gimana kerennya? Intinya kita kemauan ya. Iya, kemauan dan juga kerja keras, usaha dan juga doa. Oke teman-teman semuanya, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat ke orang anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian Masih muda? bisa khawatir. Bye.